Hanya dengan melakukan 7 terapi sederhana sambil duduk, mata lansia bisa tetap sehat, bahkan di usia 65 tahun ke atas. Banyak orang tidak percaya perubahan ini bisa datang begitu cepat. Padahal, dengan cara yang benar, kebiasaan kecil yang sering diremehkan dapat membantu menjaga kejernihan penglihatan tanpa obat, tanpa operasi, dan tanpa biaya besar. Bagaimana mungkin hanya duduk, melakukan gerakan ringan, tetapi mata yang buram justru bisa kembali lebih jernih? Banyak yang mengeluh, Dok. Saya sudah minum berbagai suplemen, sudah pakai kacamata baca, sudah hindari layar handphone lama-lama, tapi kok pandangan tetap tidak membaik. Dan jawaban saya selalu sama. Hari ini, saya akan bongkar rahasianya satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua, para pejuang kesehatan yang saya cintai? Semoga pagi ini tubuh terasa ringan, hati penuh semangat, dan langkah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Bapak dan Ibu berada. Di kampung, di kota, atau mungkin di tepi sawah yang masih diselimuti embun pagi, saya doakan semoga selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah. Seperti biasa, sebelum saya membongkar rahasia besar ini dengan sangat rinci, saya mohon dengan penuh hormat agar Anda menekan tombol suka dan berlangganan. Ketik angka 1, lalu sebutkan asal kota atau daerah. Bapak dan Ibu, saya ingin tahu dari mana saja para pendengar setia kita bergabung hari ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin menceritakan kisah seorang pasien yang sangat berkesan. Pada suatu sore yang tenang, seorang ibu masuk ke ruang praktik saya. Ia berjalan perlahan, langkahnya berat, bahunya turun, dan wajahnya tampak sangat lelah. Namanya Ibu Hartini, usia 68 tahun, dari Tangerang. Saya mempersilakannya duduk dan memberinya air hangat agar ia bisa tenang lebih dulu. Dengan tangan yang sedikit bergetar, beliau mulai bercerita. Selama bertahun-tahun, penglihatannya semakin buram. Membaca tulisan kecil membuat kepalanya pusing. Melihat jarak jauh, terasa seperti berkabut. Ia mengira hal itu wajar karena faktor usia. Ia sudah mencoba berbagai cara, dari kacamata baru sampai obat tetes mata. Tetapi tetap saja pandangannya tidak pernah kembali jernih. Ia kemudian mengeluarkan catatan kecil berisi kebiasaan hariannya. Saya banyak di rumah saja, Dok. Duduk lama, nonton, kadang hanya menatap layar. Saya pikir tidak apa-apa, katanya. Tetapi justru itulah yang membuat matanya makin cepat lelah dan tegang. Saya mengajaknya mengecek rutinitasnya pelan-pelan. Ternyata, hampir tidak ada latihan kecil yang merilekskan mata dan aliran darah ke area kepala. Padahal, ada 7 terapi ringan yang bisa dilakukan sambil duduk, tanpa alat, tanpa obat, yang bisa membantu mengendurkan ketegangan mata dan membuat penglihatan lebih nyaman. Disinilah saya mulai menjelaskan satu persatu hal sederhana yang selama ini tidak ia sadari. Sekarang, kita lakukan transisi pelan. Dari kisah Ibu Hartini menuju pembahasan inti. Kita pakai metode 4-3-4 untuk membangun konteks, lalu 3 untuk mengarah ke inti pembahasan. Bapak dan Ibu mungkin sering duduk lama, tanpa sadar bahwa mata ikut menanggung tegangnya aliran darah di sekitar kepala. Tetapi, tahukah Bapak dan Ibu, ada satu terapi sederhana sambil duduk yang bisa membantu merilekskan otot mata dan memperlancar sirkulasi ke retina. Terapi ini namanya pijat titik alis perlahan. Istilahnya memang terlihat sepele, tetapi fungsinya sangat besar. Saat titik di sepanjang tulang alis dirangsang dengan tekanan lembut, aliran darah ke area mata menjadi lebih lancar, dan ketegangan otot yang menyebabkan penglihatan buram dapat berkurang. Saya punya pasien bernama Pak Darmawan dari Bandung, usia 55 tahun. Beliau sering mengeluh bahwa setelah menonton televisi atau membaca koran, penglihatannya seperti ditutupi kabut tipis. Rasanya panas, berat, dan cepat lelah. Saya menyarankan beliau untuk melakukan pijat titik alis selama 3 menit setiap pagi dan setiap sore. Caranya sederhana. Duduk tegak, tutup mata pelan, lalu gunakan ujung jari telunjuk untuk menekan lembut sepanjang tulang alis, mulai dari pangkal hidung hingga ke ujung alis. Ulangi gerakan lembut ini beberapa kali sampai area sekitar alis terasa hangat. Hasilnya mengejutkan bagi beliau. Dalam 2 minggu, keluhan matanya tidak secepat dulu lelah. Ia mampu membaca lebih lama tanpa pusing, dan pandangan berkabut mulai berkurang.
Senyumnya merekah ketika ia bercerita bahwa rasa tidak nyaman di sekitar mata sudah jauh berkurang. Supaya manfaatnya optimal, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pastikan tekanan jari tidak terlalu kuat, agar tidak membuat kulit memerah. Lakukan dalam keadaan tubuh rileks, jangan terburu-buru. 3 menit 2 kali sehari sudah cukup untuk memberi hasil bertahap. Jika Bapak dan Ibu memiliki riwayat operasi di area mata, lakukan lebih hati-hati dan perlahan. Nah, itu tadi terapi pertama sambil duduk yang efektivitasnya sering tidak disadari. Tetapi masih ada terapi lain yang lebih unik. Bahkan ada satu terapi yang bisa dilakukan hanya dengan mengatur arah pandangan. Dan manfaatnya bekerja seperti menyapu kabut dari dalam mata. Tulis angka 2 di kolom komentar jika Bapak dan Ibu siap melanjutkan ke terapi berikutnya. Terapi kedua ini sering diremehkan, padahal manfaatnya sangat besar untuk mengurangi kekakuan otot mata. Terapi ini adalah latihan menggerakkan bola mata ke 4 arah. Gerakan sederhana ini membantu melancarkan aliran darah kecil di sekitar retina dan mengurangi ketegangan yang membuat penglihatan terasa berat dan mudah buram. Bapak dan Ibu mungkin tidak sadar bahwa menatap satu titik terlalu lama, baik layar televisi, handphone, maupun koran, membuat otot mata seperti bekerja tanpa istirahat. Otot yang seharusnya lentur malah menjadi kaku. Inilah penyebab utama penglihatan terasa berkabut, cepat lelah, dan sering berair. Saya punya seorang pasien, namanya Ibu Sulastri dari Surabaya, usia 63 tahun. Setiap kali membaca Al-Quran atau menonton ceramah di handphone, matanya cepat sekali terasa panas dan berbayang. Padahal durasinya tidak lama. Saya menyarankan latihan 4 arah ini. Caranya sangat mudah. Duduk santai, kepala tetap diam, lalu gerakkan mata perlahan ke atas. Tahan sebentar. Turunkan perlahan ke bawah. Kemudian geser ke kiri, lalu ke kanan. Ulangi gerakan ini sebanyak 10 kali. Ingat, lakukan dengan pelan dan teratur agar otot mata tidak kaget. Dalam waktu singkat, Ibu Sulastri merasakan matanya tidak cepat capai seperti sebelumnya. Ia bahkan bercerita bahwa tulisan kecil terasa lebih jelas dan tidak mudah membuatnya pusing. Perubahan sederhana, tetapi terasa nyata bagi kesehariannya. Supaya manfaatnya lebih maksimal, lakukan latihan ini saat tubuh dalam keadaan rileks. Jangan memaksakan gerakan terlalu cepat. Jika mata terasa sedikit pegal, itu tandanya otot sedang beradaptasi. Lakukan 2 kali sehari, sudah lebih dari cukup untuk hasil bertahap. Masih ada terapi ketiga yang tidak kalah penting. Bahkan terapi berikutnya ini dapat membantu meredakan ketegangan saraf mata hanya dalam beberapa menit saja. Tulis angka 3 di komentar jika Bapak dan Ibu ingin lanjut ke pembahasan berikutnya. Yuk, terapi ketiga ini adalah salah satu yang paling menenangkan dan sangat efektif untuk mengurangi stres pada saraf mata. Namanya terapi PAM, yaitu menghangatkan area mata dengan telapak tangan. Teknik sederhana ini membantu merilekskan syaraf optik, mengurangi ketegangan, dan memberikan sensasi lega seperti kabut yang perlahan tersapu. Bapak dan Ibu mungkin sering merasa mata berat, panas, atau seperti ada tekanan dari dalam. Ini tanda bahwa saraf mata bekerja terlalu keras. Terapi PAM dapat membantu mengendurkan tegangannya tanpa alat apapun, hanya dengan kehangatan tangan sendiri. Saya teringat seorang pasien bernama Pak Suripto dari Yogyakarta, usia 67 tahun. Beliau sering mengeluh bahwa setiap sore matanya seperti tertarik dan pandangan berbayang 2 lapis. Suatu hari saya mengajarkan terapi PAM ini. Caranya sangat mudah. Duduk dengan nyaman, gosok 2 telapak tangan hingga terasa hangat. Tutup mata perlahan, lalu tempelkan kedua telapak tangan di atas mata tanpa menekan bola mata. Biarkan kehangatan itu meresap selama sekitar 2 atau 3 menit. Tarik napas dalam, buang perlahan, dan rilekskan seluruh wajah. Setelah rutin melakukannya tiap sore, Pak Suripto bercerita bahwa matanya tidak lagi terasa panas dan berat. Bahkan ia bisa menonton televisi lebih lama tanpa cepat lelah. Kehangatan dari telapak tangan membuat otot-otot kecil di sekitar mata kembali rileks dan halus aliran darahnya. Supaya hasilnya maksimal, lakukan dalam keadaan tenang. Jangan menekan mata terlalu keras. Kehangatan ringan sudah cukup untuk membantu saraf mata beristirahat. 2 atau 3 menit setiap hari sudah memberikan manfaat bertahap. Terapi berikutnya
Bahkan lebih menarik, karena dapat membantu menyegarkan kembali mata hanya dengan memfokuskan pandangan pada dua jarak berbeda. Tulis angka 4 di komentar jika Bapak dan Ibu ingin saya lanjutkan ke terapi selanjutnya. Terapi keempat ini sangat bermanfaat untuk melatih fleksibilitas fokus mata, terutama bagi Bapak dan Ibu yang sering mengalami kesulitan melihat tulisan dekat maupun jauh. Terapi ini disebut latihan fokus dekat jauh. Gerakan sederhana ini membantu melatih kembali kemampuan mata berganti fokus, sehingga pandangan tidak mudah buram atau berkabut saat berpindah melihat objek. Banyak lansia mengeluh bahwa saat membaca, huruf tampak jelas, tetapi ketika melihat jauh pandangannya menjadi kabur. Atau sebaliknya, saat melihat jauh, jelas tetapi membaca terasa melelahkan. Ini bukan semata-mata faktor usia. Seringkali karena mata jarang dilatih berpindah fokus. Saya teringat cerita Ibu Rohani dari Bekasi, usia 66 tahun. Ia selalu merasa pusing setiap kali selesai membaca resep masakan, karena ketika menatap panci atau kompor, pandangannya seperti tidak mau menyesuaikan. Saya mengajarkan latihan fokus ini dan hasilnya sangat membantu. Caranya mudah sekali. Duduk tegak, angkat satu jari telunjuk sekitar 30 cm dari wajah. Fokuskan mata pada ujung jari selama beberapa detik. Kemudian, alihkan fokus ke objek jauh, misalnya dinding atau pohon di luar jendela. Tahan beberapa detik, lalu kembalikan fokus ke jari. Ulangi sebanyak 10 kali secara perlahan. Setelah beberapa hari rutin melakukan ini, Ibu Rohani mengatakan bahwa matanya tidak lagi kaget saat berpindah fokus. Pandangannya lebih cepat menyesuaikan dan rasa pusing mulai berkurang. Latihan sederhana, tetapi manfaatnya terasa nyata. Agar hasilnya lebih optimal, lakukan latihan ini saat tubuh rileks, jangan terburu-buru. Jika mata terasa sedikit pegal, itu tandanya otot fokus sedang bekerja kembali. Lakukan 2 kali sehari secara teratur. Terapi berikutnya lebih unik lagi karena membantu meningkatkan suplai oksigen ke mata hanya dengan mengatur napas. Tulis angka 5 di komentar jika Bapak dan Ibu siap melanjutkan ke terapi berikutnya. Terapi kelima ini terlihat sangat sederhana, tetapi manfaatnya besar sekali untuk menyegarkan mata dari dalam. Terapi ini adalah latihan pernapasan dalam sambil merilekskan otot wajah. Ketika napas menjadi tenang dan dalam, aliran oksigen meningkat. Pembuluh darah kecil di sekitar mata melebar, dan ketegangan yang membuat penglihatan buram mulai berkurang. Bapak dan Ibu mungkin sering merasa mata seperti ditarik, kepala berat, atau penglihatan cepat melelahkan. Namun jarang disadari bahwa salah satu penyebab utamanya adalah napas dangkal. Ketika tubuh kurang oksigen, mata menjadi salah satu organ yang paling cepat merasakan dampaknya. Saya ingat seorang pasien bernama Pak Suhendra dari Pontianak, usia 69 tahun. Setiap kali membaca doa atau menonton berita, tiba-tiba matanya berair dan terasa panas. Beliau kira itu tanda penyakit mata berat. Ternyata setelah diperiksa, masalah utamanya adalah ketegangan yang muncul karena pola napas pendek dan cepat. Saya mengajarkan beliau teknik sederhana ini. Duduk santai, pejamkan mata perlahan, lalu tarik napas dalam melalui hidung selama 4 hitungan. Tahan sebentar, kemudian hembuskan napas perlahan selama 4 atau 5 hitungan. Saat menghembuskan napas, rilekskan otot dahi, pipi, dan area sekitar mata. Ulangi selama 2 atau 3 menit. Hasilnya membuat beliau terkejut. Dalam beberapa hari rutin melakukannya, matanya tidak lagi cepat panas dan berair. Pandangannya terasa lebih ringan, seperti beban di sekitar mata berkurang. Pernapasan dalam membuat sirkulasi ke area kepala jauh lebih lancar. Supaya hasilnya lebih maksimal, lakukan di pagi atau sore hari saat tubuh lebih tenang. Jangan memaksakan napas terlalu panjang sampai membuat dada tidak nyaman. Yang penting, aliran napasnya halus dan teratur. Terapi berikutnya bahkan lebih menarik karena bisa membantu memperkuat otot mata. Hanya dengan mengikuti satu pola gerakan sederhana. Jika Bapak dan Ibu ingin lanjut ke terapi berikutnya, tulis angka 6 di kolom komentar. Terapi ke-6 ini adalah latihan yang membantu memperkuat otot-otot mata agar lebih stabil dan tidak mudah lelah. Namanya, latihan mengikuti pola lingkaran. Gerakan ini membantu meningkatkan kelenturan otot mata, memperlancar aliran darah, dan mengurangi sensasi berbayang atau berkabut yang sering muncul saat mata mulai menurun fungsinya.
Bapak dan Ibu mungkin pernah merasakan mata seperti berputar sendiri, atau pandangan seolah goyang ketika mencoba fokus. Itu tanda otot mata mulai melemah, karena jarang dilatih bergerak secara menyeluruh. Padahal, otot mata bekerja hampir tanpa henti setiap hari. Saya teringat kisah Pak Marwan dari Makassar. Usia 70 tahun, ia mengeluh matanya seperti sering melayang dan tidak stabil. Setiap kali melihat arah tertentu, seperti ada bayangan yang membuntuti pandangannya. Saya mengajarkan latihan pola lingkaran ini, dan setelah beberapa hari, ia mulai merasakan bedanya. Caranya mudah sekali, duduk tegak, kepala tetap diam. Pejamkan mata sebentar, lalu buka perlahan. Gerakan bola mata mengikuti pola lingkaran besar searah jarum jam. Lakukan perlahan, agar tidak pusing. Setelah beberapa putaran, ganti arah berlawanan jarum jam. Ulangi 5 kali untuk setiap arah. Pak Marwan merasakan perubahan nyata. Katanya, pandangannya lebih stabil dan tidak mudah melayang. Ia bahkan mulai lebih berani membaca buku kesukaannya tanpa terasa goyah. Latihan kecil, tetapi dampaknya besar. Agar hasilnya lebih maksimal, lakukan gerakan ini dengan pelan. Jangan terburu-buru. Jika muncul sedikit rasa pegal, itu normal, karena otot mulai bekerja. Jangan lakukan terlalu sering, agar mata tidak kelelahan. Masih ada satu terapi lagi. Yang ketujuh, terapi terakhir ini paling mudah dilakukan dan sering memberikan rasa lega hanya dalam beberapa detik saja. Jika Bapak dan Ibu ingin saya lanjutkan ke terapi ketujuh, tulis angka 7 di kolom komentar. Terapi ketujuh ini adalah salah satu terapi paling mudah dan cepat memberikan rasa lega pada mata. Namanya teknik kedipan sadar. Banyak orang meremehkan kedipan mata. Padahal kedipan adalah cara alami tubuh untuk melembabkan permukaan mata, menyeimbangkan cairan, dan mengurangi rasa perih akibat mata kering atau terlalu lama fokus pada satu titik. Bapak dan Ibu mungkin sering tanpa sadar menahan kedipan saat membaca, menonton, atau menatap layar. Akibatnya, mata menjadi cepat kering, seperti ada pasir, dan pandangan memburuk seiring waktu. Dengan melakukan kedipan sadar, mata dapat kembali lembab dan rileks. Saya masih ingat seorang pasien bernama Ibu Ratna dari Depok, usia 64 tahun. Beliau sering mengeluh, matanya mudah perih, dan terasa seakan ada debu yang mengganjal. Setelah diperiksa, ternyata salah satu penyebabnya adalah kebiasaan jarang berkedip saat fokus pada pekerjaan rumah atau ponsel. Saya mengajarkan teknik kedipan sadar yang sangat sederhana. Duduk dengan nyaman, tatap ke depan dengan santai, lalu kedipkan mata secara perlahan sebanyak 20 kali. Kedipkan tanpa menekan mata, cukup lembut dan teratur. Tujuannya bukan memaksakan gerakan, tetapi mengirim sinyal pada tubuh agar mata kembali aktif melembabkan diri. Beberapa hari kemudian, Ibu Ratna bercerita bahwa matanya tidak lagi cepat perih dan sensasi mengganjal mulai berkurang. Ia merasa seperti memiliki mata baru karena lebih segar dan tidak mudah kering. Untuk hasil terbaik, lakukan teknik kedipan ini beberapa kali sehari, terutama ketika Bapak dan Ibu merasa mata mulai lelah. Jangan menahan kedipan terlalu lama. Mata butuh istirahat dan pelumasan alami agar tetap sehat. Dengan berakhirnya terapi ketujuh ini, kita kini sudah mempelajari 7 teknik sambil duduk yang dapat membantu mengurangi mata, buram, dan membuat penglihatan terasa lebih nyaman. Jika Bapak dan Ibu sudah jelas sampai terapi ini, tulis kata selesai di kolom komentar. Sekarang mari kita ulang kembali dengan singkat, agar Bapak dan Ibu bisa lebih mudah mengingat 7 terapi sambil duduk yang sudah kita bahas bersama. Pertama, pijat titik alis untuk melancarkan aliran darah dan merilekskan otot mata. Kedua, gerakan bola mata ke 4 arah untuk mengurangi kekakuan dan membuat otot mata lebih lentur. Ketiga, terapi PAM dengan menghangatkan mata, menggunakan telapak tangan agar saraf mata lebih rileks. Keempat, latihan fokus dekat dan jauh untuk meningkatkan kemampuan mata berpindah fokus dengan lebih cepat. Kelima, latihan pernapasan dalam agar oksigen mengalir lancar ke area mata dan kepala. Keenam, gerakan pola lingkaran untuk memperkuat dan menstabilkan otot mata. Ketujuh, teknik kedipan sadar untuk menjaga kelembapan mata dan mencegah rasa perih. Dengan 7 terapi sederhana ini, Bapak dan Ibu sudah memiliki rangkaian latihan yang bisa dilakukan kapan saja, tanpa obat dan tanpa alat. Yang penting dilakukan secara rutin agar hasilnya terasa bertahap.
Sebelum Bapak dan Ibu mempraktikkan 7 terapi ini secara rutin, ada beberapa hal penting yang perlu diingat. Pertama, hasilnya bertahap, bukan instan. Mata adalah organ yang sensitif, sehingga perubahan kecil biasanya muncul perlahan. Jangan khawatir jika dalam beberapa hari belum terasa perbedaannya. Konsistensi jauh lebih penting daripada kecepatan. Kedua, hindari memaksakan gerakan. Jika mata terasa sangat pegal, berdenyut, atau seperti tertarik, hentikan latihan sejenak dan beri waktu untuk beristirahat. Terlalu bersemangat justru bisa membuat mata semakin tegang. Ketiga, hindari kebiasaan yang dapat memperburuk kesehatan mata, seperti menatap layar terlalu lama tanpa istirahat, menahan kedipan, membaca dalam cahaya redup, atau sering mengucek mata. Kebiasaan sederhana ini bisa memperlambat hasil dari terapi yang sudah dilakukan. Keempat, jika Bapak dan Ibu memiliki riwayat penyakit mata tertentu seperti glaukoma, operasi mata, atau gangguan retina, lakukan latihan ini secara lebih hati-hati dan perlahan. Konsultasikan kepada tenaga kesehatan jika muncul keluhan yang tidak biasa. Dengan memperhatikan hal-hal ini, Bapak dan Ibu dapat melakukan latihan dengan lebih aman dan mendapatkan manfaat yang lebih baik dari waktu ke waktu. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, kita sudah sampai di akhir pembahasan tentang 7 terapi. Sederhana, sambil duduk yang dapat membantu mengurangi mata buram dan membuat penglihatan terasa lebih nyaman. Semua terapi ini bisa dilakukan kapan saja, tanpa alat, tanpa obat, dan bisa menjadi kebiasaan ringan yang menyehatkan jika dilakukan dengan rutin dan sabar. Saya berharap apa yang kita pelajari hari ini dapat membawa manfaat, meringankan keluhan, dan membantu Bapak dan Ibu merawat kesehatan mata di usia berapapun. Setiap langkah kecil yang dilakukan hari ini adalah investasi untuk penglihatan yang lebih baik besok. Sebelum kita tutup, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk berbagi pengalaman. Ceritakan di kolom komentar terapi mana yang ingin Bapak dan Ibu coba duluan atau perubahan apa yang dirasakan setelah mencobanya. Mungkin pengalaman Bapak dan Ibu bisa menjadi semangat bagi yang lain. Terima kasih sudah menyimak dengan penuh perhatian. Semoga Allah memberikan kesehatan, kejernihan mata, dan ketenangan hati untuk kita semua. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.